Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Arumdian Pratiwi SKMMSC selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Indriani dengan NIM J1A 123174 dari kelas reguler D. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan mengenai pengukuran kelelahan kerja dengan menggunakan kuesioner IFRC. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kelelahan kerja. Jadi, kelelahan itu memiliki arti tersendiri dan bersifat subjektif bagi setiap orang. Kelelahan merupakan mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh menghindari kerusakan lebih lanjut sehingga dengan demikian terjadinya pemulihan. Nah, kelelahan juga merupakan keadaan di mana individu merasa sangat lelah, letih, atau mengantuk akibat kurang tidur, bekerja secara fisik atau mental yang berkepanjangan, serta stres atau cemas yang berkepanjangan. Nah, pekerjaan yang membosankan atau berulang dapat menimbulkan perasaan lelah. Berikut adalah hasil kuesioner yang didapatkan, di mana pada kuesioner ini berisi 30 pertanyaan. Pertanyaan 1-10 itu tentang pelemahan kegiatan, di mana mencakup perasaan berat di kepala, lelah seluruh badan, berat di kaki, mengantuk, menguap. Lalu pada pertanyaan 11-20 itu tentang pelemahan motivasi, di mana mencakup susah berpikir, lelah untuk berbicara, gugup, tidak berkonsentrasi, mudah lupa, kepercayaan diri berkurang. Lalu pada pertanyaan 21-30 merupakan tentang gambaran kelelahan fisik. Dengan nama responden Trismani, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, pendidikan terakhir S1, shift kerja pagi dan siang, serta lama bekerja 6 tahun. Dengan klasifikasi penilaian, 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, 4 sering sekali. Nah, pada pertanyaan 1, apakah saudara ada perasaan berat di kepala? Penilaian 2. Pertanyaan 2, apakah saudara merasa lelah pada seluruh badan? Penilaian 2. Pertanyaan 3, apakah saudara merasa berat di kaki? Penilaian 2. Pertanyaan 4, apakah saudara sering menguap ketika sedang bekerja? Penilaian 2. Pertanyaan 5, apakah pikiran saudara kacau ketika sedang bekerja? Penilaian 2. Pertanyaan 6, apakah saudara merasa mengantuk? Penilaian 3. Pertanyaan 7, apakah saudara merasa ada beban pada mata? Penilaian 2. Pertanyaan 8, apakah gerakan saudara terasa canggung dan kaku? Penilaian 1. Pertanyaan 9, apakah saudara merasa jika saat berdiri tidak stabil? Penilaian 2. Pertanyaan 10, apakah saudara merasa ingin berbaring? Penilaian 4. Pertanyaan 11, apakah saudara merasa susah berpikir? Penilaian 2. Pertanyaan 12, apakah saudara merasa malas untuk berbicara? Penilaian 2. Pertanyaan 13, apakah saudara merasa gugup? Penilaian 2. Pertanyaan 14, apakah saudara merasa tidak bisa berkonsentrasi? Penilaian 2. Pertanyaan 15, apakah saudara merasa sulit untuk memusatkan perhatian? Penilaian 4. Pertanyaan 16, apakah saudara mudah melupakan sesuatu? Penilaian 3. Pertanyaan 17, apakah saudara merasa kepercayaan diri berkurang? Penilaian 2. Pertanyaan 18, apakah saudara merasa cemas? Penilaian 2. Pertanyaan 19, apakah saudara merasa sulit untuk mengontrol sikap? Penilaian 4. Pertanyaan 20, apakah saudara merasa tidak tekun dalam bekerja? Penilaian 2. Pertanyaan 21, apakah saudara merasa sakit pada bagian kepala? Penilaian 3. Pertanyaan 22, apakah saudara merasa sakit pada bagian bahu? Penilaian 2. Pertanyaan 23, apakah saudara merasa sakit pada bagian punggung? Dengan penilaian 3. Pertanyaan 24, apakah saudara merasa sesak nafas? Penilaian 1. Pertanyaan 25, apakah saudara merasa haus? Dengan penilaian 3. Pertanyaan 26, apakah saudara merasa serak? Penilaian 2.
Pertanyaan 27, apakah saudara merasa pening dengan penilaian 3? Pertanyaan 28, apakah saudara merasa ada yang mengganjal pada bagian kelopak mata? Penilaian 2. Pertanyaan 29, apakah anggota badan saudara merasa gemetar? Penilaian 1. Pertanyaan 30, apakah saudara merasa kurang sehat? Dengan penilaian 2. Selanjutnya adalah total skor yang didapatkan berdasarkan penilaian dari responden. Total skor pada pelemahan kegiatan didapatkan dengan cara menjumlahkan skor atau penilaian yang diberikan responden dari pertanyaan 1 sampai 10 sehingga mendapatkan skor sebanyak 22. Yang kedua, total skor yang didapatkan pada pelemahan motivasi dengan pertanyaan 11 sampai 20 sebanyak 25. Yang ketiga, total skor yang didapatkan pada kelelahan fisik dengan pertanyaan 21 sampai 30 didapatkan skor sebanyak 24. Selanjutnya itu ada interpretasi skor. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, dengan total skor 30 sampai 52 itu klasifikasi kelelahan rendah, lalu total skor 53 sampai 75 itu klasifikasi kelelahan sedang, lalu 67 sampai 98 itu klasifikasi kelelahan tinggi, total skor 99 sampai 120 itu klasifikasi kelelahan sangat tinggi. Jadi, total skor yang didapatkan dari pertanyaan 1 hingga 30 yang diberikan kepada responden itu yang didapatkan sebanyak 31 dengan klasifikasi kelelahan tinggi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.